kembali kita dapat beribadah bersama. Apakah ada di antara kita hari ini yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di GKK? Kami persilahkan untuk mengangkat tangan agar kami dapat mengetahui dan mengenal saudara. Oke. Selamat datang Bapak. Kami juga bersukacita menyambut saudara apabila belum mempunyai gereja yang tetap. Kami persilahkan untuk bergabung bersama kami di sini. Firman Tuhan pada kebaktian hari ini disampaikan oleh Pendeta Emeritus Denny Olden Frans dari Gereja Kristus Ketapang Pos Kelapa Gading. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan juga kepada tim yang melayani dalam ibadah hari ini, Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Berikutnya, sakramen baptisan anak akan dilaksanakan pada kebaktian umum Minggu 3 November 2024 yang dilayani oleh Pendeta Hilton Tantra, dan pembinaan ini wajib bagi orang tua diadakan dalam 2 kali pertemuan. Yang keduanya harus dihadiri sebagai berikut. Yang pertama, dengan pendeta itu pada hari Kamis yang akan datang pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 18.30. Yang kedua, di Blessed Family Fellowship pada Minggu 13 Oktober 2024 pukul 13.00 di Aula Yakobus. Jadi bagi orang tua yang akan membaptiskan anaknya dapat segera mendaftar dan mengisi formulir yang tersedia di kantor gereja atau dapat mengunduh dari link yang tercantum pada slide. Terus berikutnya, merasakan tantangan dan takut saat membesarkan buah hati, terkadang merasa bingung dalam membagi peran atau malah merasa kewalahan. Dalam sesi parenting kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana parenting is a hard work. Lewat sesi ini, ayah dan bunda akan dibekali dengan prinsip-prinsip penting dalam mendidik anak tanpa melupakan cinta dan kesabaran. Mari siapkan hati untuk belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih solid dan penuh cinta di Blessed Family Fellowship minggu depan tanggal 13 Oktober 2024 pukul 12.30 sampai pukul 15 di Aula Yakobus dengan pembicaranya Ibu Susana Setiawan. Makan siang dan kelas anak disediakan, jadi segera daftar pada link yang tersedia. Bapak dan Ibu, silakan memperhatikan penekanan warta pada tayangan slide setiap kali sebelum ibadah dan warta jemaat lengkap dalam bentuk digital yang terdapat pada mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan hati yang penuh sukacita, sebab jika kita berada di rumah Tuhan, semua terjadi oleh karena anugerahnya yang besar yang telah dilimpahkan bagi kita sebagai jemaatnya. Mengundang kita semua berdiri. Marilah kita beribadah dengan kesadaran dan pengakuan yang sungguh-sungguh seperti seruan yang tertulis dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami saat ini menaikkan pujian. Suci, suci, suci,
Pertolongan kita dalam ibadah minggu hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembimbing pada hari ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, layaklah Tuhan dipuji ketika Dia telah memberikan anaknya buat kita. Dan layaklah Tuhan dipuji karena kasih setia yang selalu menopang kita. Haleluya, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, 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 buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Betapapun besar dosa kita, darah-Nya telah menghapuskan semuanya. Jemaat wanita, katakan. Darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji. Jemaat pria, katakan. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dihapus. Sama-sama kita pujikan. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah,
adalah Kristus Juru Selamat umat manusia. Hukum Tuhan pada pagi hari ini, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Mari jemaat Tuhan, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita, mari kita mau datang dengan penuh kerendahan hati untuk mengakui dosa kita dan memohon pengampunannya. Dosamu dihapuskan. Kita percaya Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa selain Allah Tuhan kita yang berkuasa mengampuni dosa. Dosamu dihapuskan meski dosamu besar. Dosamu dihapuskan meski dosamu besar. Meski merah kirmisi menjadi putih, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan. Meski merah kirmisi jadi seputih salju. Mari saat ini saya undang jemaat untuk mengakui dosa secara pribadi, lepas pribadi. Ingatlah, kita punya Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengarlah suara Yesus yang memanggil. Dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu. Dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu. Dia penuh pengampunan, kasih-Nya besar. Dengarlah suara Yesus, dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu, yang memanggil padamu. Bapa kami yang baik, dalam ibadah pada minggu pagi ini, kami berterima kasih sebab oleh karena anugerah, maka kami diundang bersama dalam ibadah ini, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kami sangat menyadari, dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, kami sering kali menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami dengan perkataan kami yang buruk, dengan tingkah laku kami yang tidak menjadi berkat, bahkan dengan pikiran kami yang salah yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu, ya Allah Bapa kami, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami datang kepadamu seraya mengaku, kamilah orang-orang berdosa yang selayaknya dimurkai oleh Tuhan. Tetapi hari ini kami mengaku dan kami memohon, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Ampunilah kami sesuai dengan cinta kasih-Mu yang besar atas kami. Terima kasih banyak. Inilah doa pengakuan dosa yang kami naikkan kepada Allah Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah menebus kami di kayu salib.
Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mengundang kita semua, Bapak Ibu, kita berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh dari hati yang terdalam mengakui segala dosa dan kejahatannya di hadapan Tuhan dan mau bertobat, dengarlah berita anugerah yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Mari Bapak Ibu kita berjabat tangan dengan yang di samping kiri kanan kita. Haleluya bagi Kristus untuk cinta kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Dialah gunung batu dan kota benteng kita. Mari kita menyembah, kita meninggikan namanya, satu-satunya Tuhan kita yang benar. Kau gunung batuku, kaulah kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Katakan kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berhenti.
hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau sambut dengan paduan suara persembahan pujian dari paduan suara Immanuel dan Maranatha. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Receive
Terima kasih untuk persembahan paduan suara. Sungguh suatu pujian yang indah, kita menjadi berkat bagi kita semua. Mari jemaat, sebentar kita mau siapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan kita. Kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah kita. Fasih lidahmu, bukan karena kekayaan-Mu. Kita dipilih, kita dipanggil Kristus. Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan kita, karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, kau dipakai, itu semua hanya karena anugerah. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya, bila Engkau dapat, bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Semuanya karena anugerah Kristus semata. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya. Kita berdoa. Bapa kami, terima kasih banyak sebab pada minggu pagi ini kami ada di rumah Tuhan. Karena kami mau bersekutu, berbakti, memuji, menyembah Engkau Tuhan Allah kami. Dan sekarang tibalah waktunya bagi kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, menerangi hati, pikiran, akal, budi kami, supaya kami dapat menyambut dengan sukacita kebenaran yang tertulis dalam kitab suci ini, yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kami sangat menyadari seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali benih firman ditaburkan, ada kuasa lain, ada roh lain, ada pikiran sia-sia yang mencoba menghambat kami menerima firman. Oleh karena itu kami menolak dalam nama Yesus. Sebab kami rindu seluruh keberadaan kami, hati kami, pikiran kami, akal budi kami, perasaan kami bawa dan tundukkan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kami rindu menyambut firman. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman, supaya baik hamba dan semua anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, sama-sama kami menerima berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sebagaimana telah diatur dalam jadwal pelayanan firman pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pembacaan pasal yang kedua, bacaan kita ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini dan Bapak Ibu akan menyimak melalui Alkitab kita masing-masing atau juga dapat melihatnya di layar. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Berbahagialah tiap kita Bapak Ibu jemaat yang membaca, merenungkan firman dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Kita merenungkan firman ini di bawah tema yang telah ditentukan oleh gereja kita, yaitu pemberian, bukan usaha sendiri. Tema kita ialah pemberian, bukan usaha kita sendiri. Bapak Ibu, memperhatikan nas atau bacaan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita sebentar untuk melihat hal-hal yang ada di belakang dari penulisan surat Efesus. Surat Efesus, mungkin boleh ditayangkan. Surat Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, kita semua tahu bahwa itu adalah surat yang dikenal atau disebut sebagai surat-surat penjara. Oleh karena Paulus menuliskannya dalam keberadaan yang sangat sulit dan berat. Dan waktu itu ia sebenarnya berada dalam penjara. Dan semua itu kita menemukannya dalam catatan yang nampak dalam misalnya Kolose pasal 4 ayat 3 dan juga ayat yang ke-18. Di sana Paulus menuliskan bahwa ia memang dalam penjara sebagai seorang tahanan. Dalam Efesus pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 6 ayat yang ke-20. Dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 13, begitu juga dalam Filemon 1. Di sana Paulus menyampaikan kepada jemaat
supaya jemaat mengingat dia ketika mereka menerima surat itu, sebab ia menulisnya dari dalam penjara. Dan kemudian Bapak Ibu, jika kita memperhatikan surat ini yang ditulis kepada jemaat di Efesus, maka jelas bagi kita pengiriman surat ini terjadi antara tahun 56 sampai tahun 62 Masehi. Dan jika terjadi pada masa itu, maka Kaisar Romawi yang berkuasa pada masa itu, kita mengenal nama yang selalu dikenal oleh orang-orang Kristen, yaitu Kaisar Nero, dan ia yang berkuasa. Efesus berada di Asia Kecil dan sekarang adalah wilayah Turki. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, jika surat ini selanjutnya ditulis tahun 55 sampai 56, maka kita sudah berbicara yang berkuasa pada waktu itu adalah Nero. Dan ada banyak kejahatan besar yang dilakukan oleh kaisar ini kepada jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang menerima surat ini sebenarnya tidak hanya berhadapan dengan pergumulan yang terjadi antara mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana dicatat dalam surat Efesus dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal yang keempat, dan juga pasal 5, seterusnya. Kita bertemu dalam nas-nas itu pergumulan dari jemaat Tuhan. Tapi ada pergumulan yang juga taruhannya adalah nyawa yang diperhadapkan kepada anak-anak Tuhan pada masa itu ketika Nero berkuasa. Dalam situasi yang sangat berat itu, kita tahu cerita Nero. Orang ini bisa menganiaya orang tanpa perasaan. Orang Kristen dibakar seperti membakar sebuah suluh untuk menerangi dia berpesta. Ia mengadu ke orang Kristen, dilepaskan di gelanggang, hewan buas dilepaskan dan mencabik-cabik orang Kristen. Itu terjadi. Dan situasi yang berat, yang sulit dari luar, dan juga pergumulan persoalan dari dalam jemaat Tuhan. Dalam situasi seperti itulah Paulus juga berada dalam penjara dan ia menuliskan surat sebagaimana yang kita baca dalam satu perikop pada kebaktian kita pada hari ini. Dan kemudian kita tahu bahwa derita itu selanjutnya berakhir setelah muncul seseorang yang bernama Konstantinus Agung. Dan kita tahu itu ketika ia merebut Roma dari Maxentius, orang kaisar yang sangat jahat, dengan melihat tanda yang ada di langit, tanda Zero, yang kemudian tanda itu adalah tanda Kristus yang diingat oleh orang Kristen di segala tempat dan abad. Dan sampai dengan hari ini, tanda ini pun, tanda Zero, adalah tanda yang sangat akrab dengan lingkungan kita, gereja Kristus. Karena tanda ini menjadi lambang dari gereja Kristus juga, gereja kita. Nah sekarang Bapak Ibu, apakah yang sedang mau dikatakan oleh kebenaran yang menjadi pembacaan kita pada hari ini? Saya ingin mengajak kita melihat bagian nas firman Tuhan ini dalam beberapa bagian yang penting untuk menjadi perenungan kita bersama selanjutnya. Yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Bapak Ibu, bagian pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga, boleh ditampilkan. Ini berbicara tentang status kita sebagai orang berdosa. Maaf tidak kelihatan warnanya. Warna hijau. Saya akan sampaikan ya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan teks ini dikatakan begini, kamu dahulu sudah mati. Ini perkataan yang diarahkan kepada jemaat. Bahwa keberadaan jemaat Tuhan yang sekarang menerima surat ini sebenarnya dikatakan kamu dahulu sudah mati.
Istilah yang dipakai soal mati itu berbicara soal bahwa kita tidak berdaya, kita tunduk di bawah kuasa kematian oleh karena dosa. Itu jemaat Tuhan. Lalu yang berikutnya dikatakan kamu hidup di dalamnya. Tadi dikatakan kamu mati. Sekarang kamu hidup di dalamnya. Kita mati tunduk dalam kuasa dosa. Dan kemudian selanjutnya ditegaskan dalam ayat yang kedua. Bahwa dalam kuasa dosa itu kita hidup di dalamnya. Atau istilah Alkitab, istilah dari bahasa Alkitab. Dikatakan kita berjalan di dalamnya. Di dalam dosa. Karena dikatakan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Lalu yang berikutnya dikatakan begini Bapak Ibu. Sebenarnya kamu dahulu semua, ayat yang kedua bagian yang berkeranya, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang durhaka atau istilah yang bisa juga memberikan pengertian. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang menentang kebenaran kitab suci. Orang-orang yang tidak mau percaya, tidak mau mendengar. Orang-orang itu yang dimaksudkan sebagai orang-orang durhaka. Mereka dikenal sebagai pemberontak dan menolak kebenaran yang mereka terima, yang diajarkan kepada mereka. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, dalam ayat yang selanjutnya dikatakan begini, ayat yang ke-3. Bukan hanya jemaat, tapi Paulus menuliskannya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tidak ada yang beda. Entah itu jemaat, termasuk hamba Tuhan sebesar Paulus menyadari juga dahulu kalau tidak oleh karena Kristus, kami adalah orang-orang durhaka yang sebenarnya harus dimurkai. Oleh karena ia menuliskan demikian. Sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dalam keberadaan kita, status sebagai orang berdosa, tidak ada luput di sana. Semua orang, baik itu jemaat Tuhan, baik itu hamba-hamba Tuhan, semuanya dahulu kita adalah orang berdosa yang sebenarnya kita berada di bawah murka Tuhan Allah. Dosa yang seperti apa? Paulus mencoba mengungkapkan dalam ayat yang ketiga bacaan kita tadi. Kita hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan wujudnya bisa macam-macam berbicara soal hawa nafsu daging. Bisa terjadi di sana penipuan. Bisa terjadi di sana hal-hal yang berkait dengan kekerasan. Bisa terjadi di sana keinginan-keinginan duniawi ini. Yang membawa orang, membawa keluarga, membawa suami istri, membawa jemaat Tuhan, orang-orang muda, kemudian hidup melayani keinginan daging. Dan masih ada banyak hal lagi yang bisa diuraikan dari kata-kata singkat yang dipakai oleh Rasul Paulus. Dan kemudian ia juga menuliskan, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Sehingga menjadi panduan dulu ketika kita belum mengalami kasih karunia Tuhan Allah adalah orang-orang yang mengikuti apa yang menjadi kehendak dunia ini. Menjadi kehendak daging dengan pikiran yang buruk yang kemudian menuntun kita semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pokok pertama jika kita berbicara ini bukan hasil usaha kita, bahwa keselamatan itu adalah oleh karena pemberian. Sebab Nats ini berkata, status kita memang orang berdosa. Orang yang tidak layak dengan segala upaya kita untuk menerima kemurahan, menerima rahmat, menerima anugerah atau kasih karunia yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi kemurahan besar dari Tuhan Allah di dalam Yesus itulah yang mengangkat kita dan memanggil kita. Mendudukan kita bukan lagi budak dosa, tapi mengangkat kita menjadi anak dari Allah Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata,
kepada murid-murid. Mereka yang percaya kepadanya. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami di sorga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika demikian orang-orang yang menyambut Kristus itu, yang menaruh diri di dalam Kristus, yang meninggalkan semua keinginan daging, orang-orang seperti itulah yang biasanya datang kepada Tuhan, termasuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Sehingga sesungguhnya sebagai hamba Tuhan, dari mimbar gereja kita ini, saya sedang berbicara, saya sedang menyampaikan firman kepada anak-anak Tuhan, kepada jemaatnya yang membuka diri, menyambut Kristus, menyadari segala kelemahan, dan berkata, inilah kami Tuhan. Oleh karena Engkau yang menebus kami, maka kami ada di rumah Tuhan, mengasihi Engkau, beribadah kepadamu, sebagaimana kami ada hari ini. Oleh karena itu, bagiku adalah sebuah kehormatan, jika aku berbicara di mimbar gereja Tuhan ini, di depan Bapak Ibu sekalian. Karena bagiku Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang tadinya termasuk saya, orang berdosa, tetapi telah ditebus dengan darah yang mahal di kayu salib oleh karena karya Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, selanjutnya. Yang kedua, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini dengan beberapa penekanan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya. Istilah pertama, oleh karena kasih yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga, memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab ayat yang ke-18, karena kasih karunia sekali lagi dipakai, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, yang kedua berbicara soal nilai dari pemberian. Nilai dari pemberian. Ada beberapa hal penting yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam ilham Tuhan. Ia menuliskan ini kepada jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, dalam kesulitan kehidupan. Ia berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Bapak Ibu, ini istilah yang sangat penting dalam Alkitab. Istilah yang sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah eleos, yang diterjemahkan dengan istilah rahmat dalam bacaan kita ini. Sebab istilah ini adalah istilah yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena kasih yang besar dikatakan dalam bacaan kita. Sebab dalam ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar. Bapak Ibu, istilah ini memang seperti yang saya katakan. Mau diterjemahkan, eleos diterjemahkan dengan kata rahmat. Rahmat tentu agak samar-samar untuk kita memahaminya. Tetapi istilah eleos ini dapat dipahami dengan sebuah kalimat. Kalimatnya ialah begini untuk menjelaskan apa itu kata eleos. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara sedang pergi ke ladang, lalu kemudian bertemu sumur, lalu mendengar ada teriakan dari dalam sumur yang cukup dalam dan sumur itu kering. Lalu kemudian ada orang yang jatuh di dalamnya dan ia tidak berdaya untuk naik karena selain tinggi bagian tubuhnya juga telah patah. Dan ketika kita melihat orang ini lalu kita turun dengan tali tentunya mengikatnya pada batang pohon, turun pelan-pelan lalu mengikatkan orang itu. Dan kita berupaya untuk membawanya naik. Itu eleos. Orang yang bersedia menderita demi orang yang dalam penderitaan. Supaya orang yang menderita keluar dari deritanya. Tindakan itu lahir dari sikap hati yang sebenarnya berbicara soal rahmat.
Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib. Ia sedia mengambil derita kita, supaya kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa, dan derita itu ia tanggung di kayu salib. Supaya kita keluar dari derita dan menerima segala kasih dan kemurahannya. Itulah rahmat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika berbicara kita sebagai orang Kristen, atau istilah Yunani yang berarti pengikut Kristus, kita sebenarnya adalah orang-orang yang telah menerima rahmat. Sehingga betapa bernilainya keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Karena kita adalah orang yang menerima, menyambut, mengalami rahmat dari Allah Bapa kita. Sekarang yang berikut Bapak Ibu. Ada istilah yang menarik dalam bacaan kita juga. Yang tadi saya coba menekankannya berkali-kali dalam bacaan. Sebab muncul berkali-kali dalam bacaan kita sampai dengan ayatnya yang ke-8 itu muncul. Yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia kita, kasih karunia. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Berkali-kali diucapkan atau disebutkan tentang kasih karunia. Dari mana terjemahan kasih karunia itu? Itu adalah terjemahan dari bahasa Alkitab kita, istilah Yunani charis. Istilah itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan grace. Istilah itu juga diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Latin gratia. Istilah itu dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah grasi yang ada dalam konteks dunia hukum. Bapak Ibu, jika kita dibenarkan, diselamatkan dari hukuman maut yang kita tunduk di bawahnya, dan kita tidak bisa keluar dari tuntutan maut itu selain menjalani kematian itu, tetapi kita berhenti dari maut itu, kita dibebaskan dari sana, kita diselamatkan, itu terjadi oleh karena charis. Jadi kita menerima belas kasihan luar biasa dari Allah Bapa kita di dalam Yesus. Tetapi kita juga mengalami apa yang disebut kasih karunia. Dan istilah charis, istilah grace, istilah gracia, istilah grasi, itu istilah yang sangat-sangat lekat dalam konteks bagaimana seseorang yang sebenarnya tidak bisa membebaskan diri dari kematian, dari maut, tapi bisa dilepaskan dari sana. Bukan karena dia benar. Bukan karena hasil upayanya dia keluar dari tuntutan maut. Tetapi oleh karena ia menerima grasi. Bapak Ibu, orang yang dituntut dengan hukuman mati di pengadilan negeri, ia berupaya ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi memeriksa semua berkas. Tidak, memang orang ini harus dihukum mati. Lalu ketika itu keputusan pengadilan tinggi, ia naik banding sampai Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa semua dan berkata, memang dia harus dihukum mati. Tidak ada jalan lain. Yang dapat membebaskan dia adalah penguasa yang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan. Itu di negeri kita. Presiden yang memberikan grasi. Dan baru orang terhukum ini dapat bebaskan dari tuntutan hukuman mati. Apakah ia keluar dari tuntutan hukuman mati oleh karena ia benar? Apakah ia keluar dari tuntutan hukuman mati oleh karena hasil upayanya? Tidak. Oleh karena ia keluar dari tuntutan hukuman mati karena kasih karunia. Karena grace, karena grasi yang diberikan kepadanya. Ia bebas bukan karena ia benar. Ia bebas karena dia dibenarkan oleh Allah Bapa di dalam karya anaknya yang telah memberi rahmat dengan kasih yang besar kepada kita di kayu salib. Jadi Bapak Ibu, jika kita membawa istilah ini ke dalam dunia hukum, maka Bapak Ibu melihat saya melihat Bapak Ibu, kita semua adalah orang-orang yang sebenarnya ada dalam status orang-orang terhukum, yang tuntutan bagi kita adalah hukuman mati. Tetapi ada grasi, ada kasih karunia,
ada haris yang diberikan kepada kita. Dan oleh karena itu kita menerima kasih karunia-Nya, kita menerima kemurahan-Nya. Bahkan teks berkata, dan Ia telah menyiapkan tempat bagi kita bersama-sama dengan Kristus di sorga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika demikian, jika karena grasi, jika oleh karena kasih karunia atau oleh karena anugerah kita diselamatkan bukan karena hasil upaya kita, maka Paulus berkata begini, jangan ada orang yang memegahkan diri. Atau kalau diterjemahkan dengan bebas, jangan ada orang yang sombong. Bahwa kita, di depan kita, di samping kita, di belakang kita, semua adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Jika begitu nilai dari semua orang yang hadir di rumah Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saya, nilai kita tidak terletak pada kepintaran kita, pada dari suku apa, dari latar belakang apa, ekonomi kita, atau kemampuan nalar dan daya berpikir kita yang luar biasa. Nilai kita tidak terletak pada hal seperti itu. Sebab nilai kita terletak pada anak domba Allah yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Oleh karena itu tidak ada di antara kita yang akan merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak ada di antara kita yang merasa lebih penting dari orang lain. Sebab di mata Tuhan kita sama-sama berharga, sama-sama penting. Karena perjanjian lama berkata kita adalah biji matanya. Karena itu Bapak Ibu, betapa indahnya persekutuan antara jemaat kita semuanya, para pengurus gereja, para penatua, para rohaniwan, bergandeng tangan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Sebab mereka semua sama. Sebab nilai yang diberikan bagi mereka di kayu salib sama. Darah Yesus yang mahal itu, yang dicurahkan atas kita orang berdosa. Karena itu Bapak Ibu, kita akan melayani dengan sepenuh hati, penuh kasih, dan kita telah melakukan apa yang keliru, maka kita akan berkata, aku meminta maaf, minta ampun juga kepada Tuhan. Saya tidak tahu ada apa dengan kita, baik di gereja, di rumah, di keluarga, suami, istri, orang tua, anak. Tapi yang pasti kebenaran suci yang kita baca hari ini mengingatkan kita. Kita adalah orang yang tidak layak, tapi telah dilayakkan oleh anak Allah yang mati di kayu salib. Jika demikian, kita akan menjalani hari kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kasih kepadanya. Baik dalam pelayanan di gereja kita, baik dalam kehidupan, di dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita hadir di sana sebagai orang yang telah menerima rahmat dan orang yang telah menerima grasi dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Terakhir, ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, kita berbicara tentang tujuan dari pemberian. Alkitab berkata kita ini buatan Allah. Ketika kita berbicara tentang kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dua kalimat ini sama. Tapi dua kalimat ini juga memberikan penekanan yang perlu menjadi perhatian kita. Karena di atas berbicara soal dosa, kita ada di bawah kutuk dosa. Dan oleh karena Yesus kita telah dibaharui kembali, maka ayat 10 sebenarnya berbicara begini. Semua manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan Allah telah jatuh dalam dosa
Dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang sejak pemberontakan Adam dan Hawa hidup di bawah murka Allah. Sehingga dosa tidak hanya berbicara soal saya berbuat dosa, tapi dosa juga berbicara soal statusku adalah orang berdosa. Dan kemudian karya Kristus itulah yang memulihkan kita yang ada di bawah maut menjadi ciptaan baru. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 23-24 mengulang berbicara itu. Bahwa kita adalah orang yang telah dilahirkan kembali. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita berdosa, tapi oleh karena Kristus kita dipulihkan kembali menjadi ciptaan baru. Untuk apa menjadi ciptaan baru? Oleh karena pemberian keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Jawabannya ialah ayat yang ke-10 bagian B. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang menarik dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, luar biasa kebenaran ini. Firman ini tegas, jelas, sedang berkata bahwa siapapun yang disebut sebagai orang Kristen, ia adalah orang yang melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan Allah. Sejak dari kejadian, ada amanat budaya di sana, bahkan sampai dengan amanat agung yang diperintahkan oleh Kristus. Itu semua adalah hal-hal yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Tadi paduan suara menyanyikan lagu yang terkait dengan amanat agung. Puji Tuhan. Panggilan gereja. Dan Kristus mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, perkenankan saya untuk mengatakan sedikit terima kasih kepada pemimpin gereja, kepada para penatua majelis, kepada para jemaat dari dulu. Sehingga gereja kita bukan hanya ada ibadah, tapi gereja kita juga punya yayasan-yayasan yang sebenarnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan supaya dapat melakukan pekerjaan baik. Karena itu yang diperintahkan Tuhan. Dan ia mau kita hidup di dalamnya. Karena itu bolehlah sebagai pendeta saya berkata terima kasih kepada para pemimpin gereja. Yang dari dulu sampai dengan hari ini. Melalui semua yayasan berupaya melakukan apa yang baik. Oleh karena itu bukan hanya tertulis dalam anggaran dasar yayasan. Tapi oleh karena perintah agung yang tertulis dalam kitab ini. Terima kasih untuk Sekolah Kristen Ketapang. Terima kasih banyak untuk Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Terima kasih untuk Yayasan Berkat. Terima kasih untuk Yayasan Kesehatan. Terima kasih untuk semua yang ada di dalam rumah Tuhan ini. Yang dipakai untuk hormat bagi namanya. Sehingga nama Tuhan diberitakan. Sehingga segala perbuatan baik dapat dilakukan. Ada banyak orang dijangkau oleh kasih karunia. Oleh karena Tuhan menaruh itu pada gereja Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, sejak 2016-17 saya mengajar di sekolah kita STT Cipanas. Saya mengenal banyak sekali mahasiswa. Dan umumnya datang dari daerah-daerah terluar, dari daerah-daerah yang jauh. Dari perbatasan, dari daerah-daerah Kristen yang sulit. Saya memandang itu tidak hanya melihat dari gereja mana mereka berasal. Tapi saya melihat di belakangnya. Oleh karena sejak dulu Tuhan Allah telah merancang. Supaya gerejanya, gereja Kristus di Ketapang ini. Ikut ambil bagian dalam perbuatan baik. Karena Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kata teks firman Tuhan. Pada semester lalu saya menjadi semacam pembina untuk anak-anak yang pelayanan PKL 6 bulan di Mentawai. Pada semester berjalan ini sekarang saya harus menuntun anak-anak yang sedang PKL di perbatasan utara, di Talaut.
Dan mereka berasal dari gereja-gereja itu. Bapak Ibu, bagaimana orang yang jauh-jauh itu bisa datang ke Cipanas belajar Alkitab? Jawaban saya ialah oleh karena semua Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dari dulu menundukkan diri di hadapan Tuhan Allah, meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya gereja tidak hanya melakukan persekutuan, tapi gereja juga menjadi kepanjangan tangan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Kita memang tidak sampai, gereja kita memang tidak ada di pulau-pulau terluar, tidak ada memang di Mentawai, tidak ada memang di Talaut. Tetapi mereka yang pergi ke sana adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh gereja Ketapang. Bulan Januari tahun depan, saya, Pendeta Gustaf dan tim, kami akan ke NTT. Oleh karena ada undangan 5 gereja, gereja Masih Injili di Timor. Dan kami akan ke sana. Bagaimana mereka bisa ada hubungan seperti itu? Menurut saya bukan hanya soal STT. Sebab STT hadir sebagai apa yang baik yang mesti dilakukan oleh gereja kita. Oleh karena itu kiranya Bapak Ibu juga terus menopang doa, mendukung doa untuk semua yayasan yang dipakai oleh Tuhan. Lembaran terakhir. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengikuti Dia dengan kesadaran kuat. Aku Kristen oleh karena rahmat. Aku menjadi anaknya oleh karena kasih karunia. Dan Tuhan memanggilku supaya aku melakukan pekerjaan baik. Karena Ia menghendaki itu. Biarlah kiranya kita semua Bapak Ibu dengan segala keberadaan kita ambil bagian untuk pekerjaan yang baik. Karena Tuhan mau itu. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami membaca Alkitab. Terbatas bagiku hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran mulia ini. Tetapi hamba-Mu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Roh Kudus yang diutus itu meneruskannya kepada kami lebih jelas, lebih terang, dan menanamkannya di hati kami supaya boleh bertumbuh, berbuah lebat untuk hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kami tidak punya sesuatu yang layak yang olehnya kami menerima grasi. Tapi semata-mata karena kasih-Mu atas kami. Terima kasih, terpuji Allah Bapa. Dan biarlah kami turut ambil bagian dalam pekerjaan baik. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk di dalam sakramen pejamuan kudus, mari kita merenungkan kasih Tuhan dengan mengangkat pujian di bukit yang jauh. Atas bukit yang jauh tampak salib kayu yang kasar dan teramat hina. Yesus menderita, mati disalibkan, menebus dosa isi dunia. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap tatanya. Tak lagi ku lepas salibnya sampai ku terima mahkotanya. Pada salib Yesus hatiku terpaut, walaupun dihina dunia. Yesus yang tersalib memberi kelepasan dari kuasa kegelapan. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap tatanya. Tak lagi ku lepas salibnya sampai ku terima mahkotanya. Bapak Ibu jemaat, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya saya membacakan tata cara sakramen perjamuan kudus dalam lingkungan. Jemaat yang terkasih, mari dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah dan kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Karena ini di minggu pertama di bulan Oktober, persembahan akan kita berikan dengan maju ke depan atau dapat pula dengan mentransfer ke rekening yang tertera di layar atau scan QR Code di tempat Bapak Ibu. Sambil memberikan persembahan, mari kita mau menyanyikan pujian Beri yang Terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik, segala milikmu, beri yang terbaik. Giatlah bekerja dengan tekun, hanya untuk kebaikan
bersabda kepadamu, berikan kepadaku yang terbaik. Jangan mengharapkan kehormatan, jangan kau hiraukan godaannya. Tuhan sudah memberi banyak berkat, berikan kepadanya yang terbaik. Ia bakti diberkatinya. Tuhan meminta yang terbaik. Tuhan telah bersabda kepadamu, berikan kepadaku yang terbaik. Berikan kepadaku yang terbaik. Kita berdoa. Bapa kami datang kepadamu berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur, bersukacita, karena dalam ibadah kami punya juga kesempatan yang berharga, membawa persembahan persepuluhan, dan juga syukur kami atas segala kebaikan Tuhan. Seberapa yang kami bawa kepada Tuhan dengan sukacita dan rela. Dan berkenan kiranya Bapa yang baik memberkati persembahan kami. Dikelola oleh para pengurus majelis gereja, para penatua, untuk kebaikan dan hormat bagi nama Tuhan melalui pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Berkatilah jemaat yang telah memberi, bahkan yang juga belum sempat memberi, dan biarlah Tuhan menolong mereka. Hari ini kami juga datang kepada Tuhan dalam doa, menyerahkan bangsa negeri kami ini kepada Tuhan. Di bulan Oktober ini ada peralihan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Bapak Prabowo. Kami berdoa sebagai warga jemaat, tapi juga sebagai warga dan anak bangsa. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Biarlah kiranya menteri yang akan disusun, yang juga akan membantu dalam membangun bangsa dan negara kami ke depan 5 tahun. Biarlah juga orang-orang yang memang berguna untuk apa yang baik bagi negeri kami ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong juga pemilihan gubernur, wali kota, bupati di seluruh wilayah di Indonesia yang pada masa beberapa waktu ini sudah mulai persiapan-persiapan berkaitan dengan pemilihan wakil kepala daerah. Bapa kami berdoa supaya Tuhan menolong. Hari ini kami juga datang kepada Tuhan, menaikkan doa untuk kami semua yang ada di ruangan ini, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online. Bapa yang baik, mohon berkatilah kami semua sebagai anak-anak-Mu. Sebab dalam hidup kami kepadamu lah kami menaruh harap dan iman. Mungkin ada doa yang dinaikkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Di sini, di rumah Tuhan, di ibadah ini kami meminta Bapa, bukalah jalan, berilah kiranya jawaban menurut kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Biarlah kiranya kami boleh bersukacita oleh karena kami memandang Engkau yang melakukan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami sebagai jemaat. Bapa kami hari ini kami juga menyebut dalam doa untuk semua yayasan yang ada dalam lingkup Gereja Kristus Ketapang. Terima kasih untuk para pendahulu, terima kasih untuk semua pemimpin gereja. Terima kasih untuk semua anggota jemaat-Mu yang telah menghadirkan hal-hal yang baik ini supaya menjadi alat di dalam tangan Tuhan melalui gereja-Mu untuk melakukan perbuatan baik. Sebab Tuhan mau itu kami lakukan. Kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun.
anggota jemaat yang lemah tubuh, yang terbaring di rumah sakit atau bahkan di rumah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melawat mereka. Terima kasih banyak Tuhan, berkatilah majelis gereja dalam seluruh pelayanan, pengelolaan pelayanan pada periode pelayanan para majelismu. Bapa yang baik, terima kasih. Terbatas bagi kami mengungkapkan seluruh doa kami, tapi kami telah menaikkan kepada Allah Bapa kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami jemaat berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus Kristus sudah mengalami kematian yang seharusnya kita alami. Mari, biarlah kita semakin menghargai karya salib Kristus, sehingga kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hanya untuk Kristus. Apakah kita sudah yakin dan percaya kepadanya? Hanya ini yang aku tahu. Aku yakin pada siapa aku percaya dan ku berserah. Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama kita mau pujikan. Mengerti mengapa Tuhan telah nyatakan anugerahnya, dan dengan kasih menebus aku yang tidak layak dan hina. Aku yakin pada siapa aku percaya dan ku berserah. Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya. Ku tak mengerti. Tak mengerti mengapa Tuhan memberiku keselamatan. Apabila percayakan firman-Nya, beroleh damai sejahtera. Aku yakin pada siapa aku percaya dan ku berserah. Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya. Aku yakin pada siapa aku percaya dan ku berserah. Dia akan menyempurnakan hingga tiba waktunya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan yang menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih. Roh Kudus muliakan, berkuasa
Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.